Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal Habibi dari kelas B21 NIM 23811300811. Saya akan menjelaskan tentang landasan pokok usul at-tarbiyah. Landasan pokok usul at-tarbiyah atau prinsip-prinsip dasar pendidikan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang membimbing proses pendidikan dalam Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memandu individu dalam memperoleh pendidikan yang holistik dan berkesan, yang mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Berikut adalah beberapa landasan pokok usul at-tarbiyah. Sumber pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi sumber utama ajaran dan pedoman dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Al-Quran memberikan petunjuk moral, etika, dan nilai-nilai spiritual yang penting bagi perkembangan individu. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran dapat dijadikan sebagai petunjuk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Al-Quran sebagai petunjuk dalam bentuk 1. Akidah dan kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia. 2. Akhlak yang harus diikuti manusia dalam menjalankan kehidupan. 3. Syariat dan hukum yang harus diikuti oleh manusia hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Sumber kedua yaitu Sunnah Nabawiyah. Sunnah merujuk pada ajaran dan contoh-contoh praktis yang diambil dari tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sunnah memberikan penjelasan dan penerapan dari ajaran Al-Quran, serta memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Hadis atau sunnah Nabi SAW dijadikan sebagai dasar atau sumber kedua setelah Al-Quran, karena hadis yang berarti perkataan, perbuatan, atau ketetapannya. Melalui sunnah, Rasulullah menjelaskan dan mempraktekkan segala yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak yang ada dalam Al-Quran. Ada dua fungsi penjelasan Nabi SAW, yaitu bayan takkid, menguatkan, dan bayan tafsir, memperjelas, merinci, membatasi. Dalam konsep pendidikan, kedudukan sunnah mempunyai dua manfaat, yaitu pertama, menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalamnya. Kedua, menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktikkan. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam. Landasan pendidikan dalam Islam adalah berdasarkan ajaran dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber ketiga yaitu sirah dan atsar sahabat. Sirah sahabat merujuk pada kisah-kisah dan catatan tentang kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sirah sahabat menggambarkan bagaimana para sahabat menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam hal pendidikan dan pembelajaran. Atsar yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat. Atsar dapat dijadikan sebagai pegangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Taubah ayat 100. Ra'yu, pemikiran manusia, masyarakat dan dunia akan selalu dan akan terus mengalami perkembangan dan perubahan, baik pola pikir maupun perilakunya, organisasi dan susunan lembaganya, begitu dengan lapisan masyarakat, kekuasaan dan wewenangnya. Pendidikan sebagai suatu institusi juga turut mengalami perubahan sesuai perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Sumber terakhir yaitu ijtihad ulama. Ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk selalu berdasarkan ajaran Islam. Usaha keras ini dilakukan ketika pada masa tertentu dan di daerah tertentu tidak ditemukan petunjuk yang jelas dari nas Al-Quran
ataupun sunnah tentang suatu masalah. Ijtihad sudah dilakukan para ulama sejak zaman sahabat. Namun tampaknya literatur yang ada menunjukkan bahwa ijtihad masih berpusat pada hukum syara. Ijtihad dalam bidang pendidikan sangat penting untuk mengimbangi ijtihad dalam bidang fikih. Ijtihad dalam bidang pendidikan semakin perlu sebagaimana dilakukan para fuqaha, sebab ajaran Islam hanya mengatur hal-hal yang pokok saja. Sudah diketahui bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal telah menghasilkan beberapa produk hukum fikih berdasarkan hasil ijtihad mereka. Begitu pula beberapa produk ijtihad dalam bidang tafsir dan akhlak. Maslahah, mursalah, dan urf. Dasar pendidikan hasil pemikiran manusia atau ra'yu lainnya adalah maslahah mursalah, yaitu menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan dalam nas atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Penarikan kebaikan dan menghindar kerusakan bisa diterima selama tidak menyalahi nas Al-Quran ataupun sunnah dan memang benar-benar membawa kemaslahatan. Selain maslahah mursalah, hasil ra'yu adalah urf, yaitu nilai-nilai dan istiadat masyarakat. Urf juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tertanam dalam jiwa berupa hal-hal yang berulang kali dilakukan secara rasional. Maslahah mursalah dan urf dapat dijadikan asas pendidikan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kesungguhan, ketekunan, dan dedikasi para ulama muslim dalam menyebarkan dan menjaga ajaran Islam memiliki peran penting dalam pengembangan usul at-tarbiyah. Kontribusi para ulama dalam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks pendidikan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Kesimpulan, keempat dasar pokok ini menjadi landasan yang kokoh dalam membangun sistem pendidikan Islam yang berakar pada nilai-nilai keislaman, akhlak mulia, dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Sekian dan terima kasih.